Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Global Eksakta, tempat nyaman belajar sains dan matematika. Adik-adik, kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk mempelajari tentang pembahasan soal-soal listrik statis kelas 9 SMP. Jangan kemana-mana, tetaplah di video ini sampai habis. Bagi yang baru bergabung, mohon dukungannya agar channel kami terus berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Jadi langsung saja kita bahas tentang pembahasan soal-soal listrik statis untuk materi IPA kelas 9 SMP. Oke adik-adik, soal yang pertama perhatikan gambar. Di sini diberikan A, B, C, D. Pada gambar di atas terdapat 4 buah benda yang bermuatan. Jadi benda A, B, C, D ini bermuatan. A menolak B, A menolak B, B menarik C, C menolak D. Jika benda A bermuatan positif, jadi adik-adik harus tandai dulu muatan A positif. Dan adik-adik harus tahu bahwa jika muatannya sama, ya, kalau positif dengan positif dia akan tolak menolak. Tolak menolak. Jika dia muatannya positif dengan negatif, tarik menarik. Ya. Tarik menarik. Jika muatannya negatif dengan negatif juga tolak menolak. Tolak menolak. Jadi kalau dia sama tolak menolak, kalau berbeda tarik menarik. Oke adik-adik, kita lihat muatan A menolak B. A tadi kan positif. Jika dia menolak berarti dia sama, berarti B juga positif. B menarik C. B dengan C berarti tidak sama karena saling tarik menarik. C-nya negatif, ya. C menolak D. Kalau C menolak D berarti C dengan D ini sama. Berarti sama-sama negatif. Pertanyaan soal adalah, maka benda D bermuatan? Jawabannya negatif. A. Jadi kita lihat soal yang kedua. Dua benda bermuatan terpisah sejauh 5 cm dan terjadi gaya tarik menarik sebesar F, ya, ketika bendanya dua buah benda ini berjarak 5 cm. Maka terjadi gaya tarik menarik yaitu sebesar F. Jika jarak kedua benda diperbesar menjadi 10 cm, berarti kita tambah jaraknya jadi 10 cm. Berapakah gaya tarik menariknya? Ya, berapa F, ya. Oke, adik-adik, kita misalkan ini adalah F1. F ini adalah F1, yang kita cari adalah F2. Oke, F kondisi 1 yaitu ketika jaraknya 5 cm, F kondisi kedua ketika jaraknya 10 cm. Adik-adik langsung saja bandingkan F1 banding F2. Oke, rumus gaya kolom kan K kali Q1 kali Q2 bagi R kuadrat. Begitu juga yang F2-nya, K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Konstanta kolomnya sama, ya, 9 kali 10 maka 9, jadi bisa kita coret. Di sini muatannya tidak dikasih tahu, berarti muatannya sama. Yang berbedanya jaraknya diperbesar. Oke, maka yang di atas F1 ini habis, berarti habis ini tinggal 1, ya, per R kuadrat. Jarak yang pertama kan 5 cm adik-adik. Adik-adik buat 5 cm, ya. Ini kita rubah ke dalam meter, ya, 5 kali 10 min 2 atau 0,05 meter. Tapi karena ini perbandingan kita boleh saja, ya, tidak mengubahnya, ya adik-adik, ya, 5 kuadrat per F2 banding ini habis juga 1 adik-adik, ya, sudah dicoret, ini habis tinggal 1, ya adik-adik, bukan tinggal 0, ya, tinggal 1 per jarak yang kedua yaitu 10 kuadrat. Oke, ini tidak kita rubah ke meter karena perbandingan, tapi kalau tidak perbandingan adik-adik harus mengubah jaraknya ke dalam meter, ya adik-adik. Oke, sehingga, ya, F1 banding F2, adik-adik F1 nya tadi kan F, kita buat langsung F, ya, F per F2 yang ditanya.
sama dengan 1/5 kuadrat itu 1/25. Bagi ini kita ubah jadi kali. Ini dibalikkan, penyebut jadi ke atas, pembilang jadi ke bawah. Jadi 1/100 jadi 100/100. 100 itu dari 10 kuadrat. Sehingga F/F2 sama dengan 100 bagi 25. Ya, kita kali silangkan adik-adik. F2 kali 100, 100 F2. 25 kali F, 25 F. Oke adik-adik, ini bisa sama-sama kita bagi 25 ya. Oke, kita coret. 25 bagi 25 1, 100 bagi 25 4. Sehingga F2 sama dengan 1/4 F ya. Ini kan kali di sini jadi bagi di sini. Ya, jadi jawabannya 1/4 F. Jawabannya D. Jadi kita lanjut soal yang ketiga. Dua buah benda bermuatan listrik masing-masing 20 kolom dan 10 kolom terpisah di udara sejauh 6 cm. Jika nilai K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, berapa besar gaya tolak menolak? Oke adik-adik, F gaya tolak menolak itu adalah K kali Q1 kali Q2 bagi R kuadrat. Adik-adik langsung masukkan nilai K yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Ini adik-adik harus ingat, karena kalau tidak diketahui di soal, adik-adik tahu bahwa 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya yaitu 20 kolom ya. Q2-nya 10 kolom ya. Muatannya kan 10 dan 20. Ini adik-adik kalau dia negatif, negatif dan positifnya tak pengaruh, hanya menandakan jenis muatan. Jadi adik-adik tidak usah masuk ke perhitungan seandainya dia negatif. Negatifnya tidak dimasukkan kalau seandainya muatannya negatif. Bagi R kuadrat, R-nya 6 cm, harus kita rubah ke meter adik-adik. 6 cm itu kan kalau rubah ke meter kan dibagi 100. 6 bagi 100 itu kan 0,06 atau 6 kali 10 pangkat minus 2. Adik-adik gampangnya kita pakai pangkat saja adik-adik ya. Jadi 6 cm itu menjadi 6 kali 10 pangkat minus 2 meter ya. Dikuadratkan. Ya, ini sudah jadi meter ya. Yang sudah jadi meter kita masukkan. Oke, ini 6 kali 10 minus 2 yang sudah jadi meter. Yang sudah jadi meter inilah yang kita masukkan 6 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Ya, adik-adik kalau mau pakai 0,06 boleh ya, tapi agak kesulitan di koma ya. Oke, adik-adik kita lanjutkan. Sehingga F sama dengan, adik-adik cukup kalikan yang bukan pangkat. 9 kali 20 kali 10 ya. 9 kali 2 18 kali 1 18 ya. Jadi 9 kali 20 kali 10 adalah 18 tambah 0-nya 2. Jadi 1800 kali 10 pangkat 9-nya tetap. Per ini 6 dikuadratkan 36, 6 kali 6 kali 10 pangkat. Ini pangkat-pangkat lagi dikalikan adik-adik. Jadi min 2 kali 2 min 4. Oke, seperti itu. Ya, sehingga F sama dengan 1800 kita bagi 36 adik-adik. Oke, kita bagi di sini 1800 bagi 36. 36 kali berapa mendekati 180. Kita coba 36 kali 5. Ya pas 180 ya, 5. Jadi hasilnya 50 ya. 50 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 4-nya naik ke atas. Jadi 10 pangkat 4. Yang semulanya negatif kita pindahkan ke atas ke samping 10 pangkat 9 sehingga pangkatnya jadi positif. Sehingga hasilnya adalah 50 kali 10 pangkat 13 dari 9 tambah 4. Ya kalau kali pangkatnya ditambah ya adik-adik. Sehingga kan soalnya tidak minta yang 50 nih ya, 5. Jadi kita harus geserkan ke kiri 1 ya. 50 ya, kita geser ke kiri 1 ya. Geser ke kiri pangkat bertambah ya. Adik-adik kalau geser ke kiri pangkat bertambah, kalau geser ke kanan pangkat berkurang. Jadi 5 kali 10 kan ini pangkatnya gesernya 1 ke kiri, 50 jadi 5.
Jadi pangkatnya bertambah, kali 10 pangkat 13 ditambah 1 jadi 14 Newton. Jawabannya 5 kali 10 pangkat 14 Newton. Jawabannya B. Adik-adik, langsung saja kita bahas soal yang keempat. Sebuah muatan uji sebesar 3 kali 10 pangkat negatif 5 kulom. Ini adalah Q. 3 kali 10 pangkat negatif 5 kulom. Berada pada jarak R-nya 3 cm, kita rubah ke meter adik-adik. Seperti soal nomor 4 tadi, yaitu 3 kali 10 minus 2 meter ya. Jika K-nya, ya K ini sudah ketetapan dan adik-adik harus ingat, yaitu 9 kali 10 pangkat 9, maka besarnya kuat medan listrik E. Kuat medan listrik ini adik-adik yaitu K kali Q bagi R kuadrat, dimana Q adalah muatan uji. Bedanya Q-nya 1 ya, kalau dengan gaya kolom tadi Q ada Q1 ada Q2 ya. Oke adik-adik, kita lanjut ya di sini. Sehingga E sama dengan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 3 kali 10 pangkat negatif 5 dibagi R-nya 3 kali 10 pangkat min 2, jangan lupa dikuadratkan ya. Sehingga E sama dengan, kita kalikan bilangan dulu ya adik-adik, 9 kali 3 27. 27 kali 10 pangkat, kalau kali pangkat ditambahkan 9 tambah minus 5 positif 4 ya. Oke, per 3 dikuadratkan 9, 10 min 2 kuadratkan pangkatnya dikali, jadi 10 negatif 4. Oke adik-adik, kita lanjut. 27 bagi 9 yaitu 3 kali 10 pangkat 4. 10 pangkat negatif 4 ini naik ke atas, jadi 10 pangkat plus 4. Oke, sehingga 3 kali 10 pangkat 8 Newton per kulom. Jawabannya C. Adik-adik, kita lanjut soal yang kelima. Perhatikan gambar garis gaya listrik berikut ya. Ini muatannya positif, ini negatif, ini positif. Oke, dan muatan yang negatif, garis gaya listriknya mendekati. Jadi mendekati muatan yang negatif, menjauhi muatan yang positif. Begitu juga dengan kuat medan listrik ya adik-adik, mendekati yang negatif. Adik-adik cukup ingat mendekati yang negatif. Jadi yang benar mendekati negatif, yang gambar nomor 3. Ini 1, 2, 3, 4 ya adik-adik. Gambar nomor 3. Untuk muatan yang positif dia menjauhi, gambar nomor 1. Menjauhi positif, mendekati negatif. 1, 3. Jawabannya B. Kita lihat soal ke-6. Ini ada muatan yang positif 2 dan kemudian ada yang muatan positif 3. Potensial yang tinggi adalah potensial yang muatan B ya, karena positifnya lebih banyak. Jadi adik-adik lihat saja, kuncinya positif lebih banyak. Jadi potensial di B lebih besar dari potensial di A. Yang 2 benar, 1 salah ya. Arus listrik itu adik-adik, arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, berarti dari B ke A ya, berarti ini salah ya. Arus listrik arusnya dari B ke A, bukan dari A ke B. Kalau elektron baru dari potensial rendah ke potensial tinggi, jadi A ke B kalau elektron. Ini benar ya, jadi jawabannya 2 dan 4. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik yang lagi persiapan dalam memantapkan materi listrik statis kelas 9. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.